menjelaskan materi tentang identitas nasional. Baik, di sini saya sebagai moderator. Langsung saja kalau begitu kita akan memasuki tahap penjelasan yang akan disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Fika Launi, saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian identitas nasional. Pengertian identitas nasional merupakan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada kelompok tersebut yang dapat dijadikan sebagai pembeda antar kelompok lain. Istilah identitas secara harfiah dapat kita pahami yaitu jati diri seseorang atau suatu kelompok. Sedangkan nasional atau nation itu dapat diartikan sebagai bangsa, yang dalam konteks modern bisa kita artikan sebagai negara. Jadi identitas nasional lingkupnya adalah negara dalam konteks modern. Baik, dari uraian tersebut kita bisa mendefinisikan pengertian identitas nasional sebagai jati diri, ciri, sifat khas yang tumbuh dan berkembang di suatu negara bangsa sehingga menjadi pembeda dengan negara-negara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Firmansyah, NPM 19220021. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Faktor pembentuk identitas. Dalam faktor identitas terdapat 6 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kreativitas. Kedua, percaya diri atau memegang prinsip. Ketiga, mentalisme berkelimpahan. 4, integritas. 5, idealisme. Dan 6, kompetensi. Itu pertanda bagaimanapun juga karakter adalah faktor penting dalam menentukan keberhasilan, dan itu sudah dibuktikan oleh beberapa negara yaitu Cina, Jepang, dan Vietnam. Adapun hal, keadaan, dan peristiwa yang mempengaruhi terbentuknya identitas yaitu 1, faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografi. Yang kedua, faktor subjektif yang meliputi faktor historis, sosial, politik, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Fitri, NPM 19210012, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan tentang unsur identitas nasional. Unsur identitas nasional yang pertama adalah sejarah. Realitas perjalanan sejarah mendorong bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang pantang menyerah dalam melawan penjajah dan mempertahankan harga diri bangsa Indonesia. Unsur yang berikutnya adalah kebudayaan. Aspek yang menjadi unsur terbentuknya identitas nasional ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah akal budi, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah peradaban. Unsur yang berikutnya adalah budaya unggul. Budaya unggul adalah semangat dan kultur kita untuk mencapai kemajuan dengan cara kita dapat mengubah. Unsur yang berikutnya adalah suku bangsa, yaitu golongan sosial khusus dan bersifat adskriptif, ada sejak lahir. Seperti halnya atau seperti coraknya dengan umur dan jenis kelamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiatin Hadia, NPM saya 19220033. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan tentang agama. Agama yaitu masyarakat yang memiliki hubungan antara umat seagama dan beragama yang lain. Salah satu jalan untuk mengurangi resiko konflik perlu diciptakan adanya tradisi yang saling menghormati antara umat beragama yang ada. Agama-agama yang tumbuh di Indonesia yakni Islam, Kristen, Katolik, dan Buddha. Selanjutnya yaitu di sini ada bahasa. Bahasa sendiri merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari suatu negara, khususnya dalam hidup bermasyarakat. Bahasa memiliki simbol suatu perkataan yang mampu melambangkan arti apapun. Dan bahasa juga bisa digunakan untuk berkomunikasi antara suku-suku di Nusantara. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Dwi Cahya Adesa Fitri, NPM 19210024, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang identitas nasional Indonesia.
Identitas nasional Indonesia dibagi menjadi 3. Pertama, identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai hukum dasar, filsafat bangsa, pandangan hidup, etika politik, dan paradigma pembangunan. Pancasila ini hendaknya diterapkan dan dibudayakan dalam kehidupan anak bangsa di seluruh Nusantara sejak dini, mulai dari sendiri dan hari ini, yang kemudian dapat diteruskan ke lingkungan keluarga, lalu dapat meluas ke masyarakat. Dengan begitu, kita akan berkarakter dan mempunyai jati diri sebagai bangsa dan negara. Yang kedua, identitas instrumental, yaitu meliputi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sangsaka Merah Putih sebagai bendera negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang ketiga, identitas alamiah, yaitu meliputi Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajemukan terhadap sukunya, budayanya, dan agamanya. Identitas nasional Indonesia bersifat alamiah ini terkait dengan pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat, yaitu adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafromi, NPM saya 19220036. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan tentang jati diri bangsa dalam arus globalisasi kritis identitas. Globalisasi secara umum adalah sebuah gambaran tentang semakin ketergantungan di antara sesama masyarakat dunia baik budaya maupun ekonomi. Presiden Soekarno kerap mengesahkan wasiatnya bahwa tugas berat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan adalah mengutamakan pelaksanaan nasional dan karakter building. Saat ini Indonesia cenderung kurang tulus dan suka menggunakan kedok antara perkataan dan perbuatan. Sikap perilaku kurang tulus juga telah menghinggapi yang dapat dan fasilitas sikap kurang tulus itu kemudian meluas menjadi hiperasi umum yang berupa rendahnya disiplin dan keputusan terhadap hukum. Realitas objektif tersebut kalau kita dekati dengan cara pandang Hoeftan Lubis dalam buku Manusia Indonesia dapat dibenarkan adanya beberapa karakteristik manusia Indonesia, di antaranya berkarakter hipnotik. Ya, sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari tutur kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.